Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai aritmatika sosial. Kompetensi dasar dari materi aritmatika sosial yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu terdiri dari penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, dan persentase, bruto, neto, dan tara. Pada materi aritmatika sosial yang akan dibahas kali ini yaitu tentang bunga tunggal, diskon atau potongan, dan pajak. Sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah pergi ke bank. Bahkan, mungkin ada di antara kalian yang menyimpan uang jajan kalian untuk ditabung di bank. Mengapa banyak orang menabung di bank? Salah satu alasannya adalah karena bank memberikan jasa berupa uang kepada penabung sehingga jumlah tabungan kita semakin lama semakin bertambah. Begitu pula ketika seseorang meminjam uang di bank untuk kebutuhan yang mendesak, maka uang yang dipinjam akan dikenai jasa pinjaman. Jasa berupa uang yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal berupa uang atas persetujuan bersama disebut juga dengan bunga. Untuk mencari bunga tunggal, terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada modal, disimbolkan dengan M kapital. Lalu ada persentase bunga, disimbolkan dengan B%. Lalu ada lama waktu menabung atau meminjam, disimbolkan dengan W kapital. Dan yang terakhir ada besar bunga tunggal dengan simbol B kapital. Bunga setelah W tahun yaitu ketika kita meminjam dalam waktu per tahun. Kita mencarinya dengan cara besar bunga tunggal sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal dikalikan dengan lama waktu menabung atau meminjam. Bunga setelah W bulan yaitu lama waktu menabung atau meminjam selama per bulan. Kita memakai cara besar bunga tunggal sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal, lalu kita kalikan dengan lama waktu menabung atau meminjam dibagi dengan 12, karena 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Bunga setelah W hari yaitu lama waktu menabung atau meminjam dalam bentuk hari. Caranya yaitu besar bunga tunggal sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal lalu dikalikan dengan lama waktu menabung atau meminjam dibagi dengan 365 karena 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Selanjutnya, Ibu akan membahas menentukan besar bunga. Menentukan besar bunga, di sini Ibu mempunyai soal, yaitu Anto menabung di Bank A sebesar 200.000 dengan bunga tunggal 12% per tahun. Ana menabung di Bank B sebesar 250.000 dengan bunga tunggal 10% per tahun. Setelah 6 bulan, mereka mengambil uangnya. Berapakah selisih jumlah tabungan mereka? Yang pertama kita tulis yaitu diketahui. Diketahui Anto menabung di Bank A sebesar 200.000, yaitu modal Anto menabung.
kita simbolkan dengan M kapital. Lalu bunga tunggalnya 12% per tahun, kita simbolkan dengan B persen. Dan waktu menabung selama 6 bulan, maka kita simbolkan dengan W kapital. Besar bunga yang diperoleh Anto setelah 6 bulan adalah besar bunga tunggal sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal dikalikan dengan W per 12, karena waktu meminjam atau menabungnya itu selama 6 bulan, maka kita bagi waktunya itu dengan 12. Nah, kita persentase bunga itu sama dengan 12 per 100. Kenapa 12 per 100? Karena 12% kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 12 per 100. 12 per 100 dikalikan dengan modalnya itu 200.000 dikalikan dengan 6 per 12. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan. 200.000 kita bagi dengan 100. Lalu 12 kita bagi dengan 12 yang di sini. Nah, kita kalikan dan hasilnya itu B sama dengan 12.000. Besar bunga tabungan Anto yaitu sebesar 12.000 rupiah. Jadi, besar uang Anto sesudah 6 bulan yaitu tabungan awal dikurangi dengan besar bunga tabungan Anto selama 6 bulan, yaitu menjadi 188.000 rupiah. Lalu diketahui yang kedua yaitu Ana. Ana itu menabung di bank sebesar 250.000 dengan simbol yaitu M kapital. Lalu bunga tunggalnya itu 10% per tahun, maka kita simbolkan dengan B persen. Lama waktu menabung yaitu selama 6 bulan, maka kita simbolkan dengan W kapital. Besar bunga yang diperoleh Ana setelah 6 bulan adalah mencarinya dengan cara besar bunga sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal dikalikan dengan W per 12. Mengapa kita bagi dengan W per 12? Karena waktunya itu selama 6 bulan. Karena bentuknya bulan, maka kita bagi dengan 12. Nah, B persennya itu yaitu persentase bunganya itu selama 10% per tahun. Maka kita ubah dulu 10% ke dalam bentuk pecahan menjadi 10 per 100. 10% sama dengan 10 kita bagi dengan 100. Dikalikan dengan modalnya itu 250.000, lalu kita kalikan dengan 6 per 12. Maka di sini ada yang bisa kita sederhanakan yaitu 250.000 kita bagi dengan 100. Jadi 2.500. Nah, kita kalikan 10 dikalikan dengan 2.500, lalu kita kalikan dengan 6. Hasilnya itu yaitu 12.500. Nah, besar bunga tabungan Ana yaitu sebesar 12.500 rupiah selama 6 bulan. Jadi, besar uang Ana sesudah 6 bulan ialah tabungan awal Ana yaitu sebesar 250.000 rupiah, kita kurangkan dengan besar bunga tabungan Ana setelah 6 bulan yaitu 12.500. Hasilnya menjadi 237.500. Jadi, selisih jumlah tabungan mereka adalah, tabungan Ana yaitu setelah 6 bulan 237.500 kita kurangkan dengan tabungan Anto setelah 6 bulan yaitu 188.000.
sama dengan Rp49.500. Jadi selisih jumlah tabungan mereka adalah Rp49.500. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai menentukan persentase. Di sini Ibu mempunyai soal Pak Agus meminjam uang di bank sebesar Rp2.000.000. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank. Yang pertama kita harus tulis yaitu mencari besar bunga yang diterima oleh bank. Nah, cara mencari besar bunga yang diterima oleh bank yaitu total angsuran yang dibayarkan Pak Agus selama 1 tahun adalah, karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan, maka 12 bulan kita kalikan dengan Rp200.000 karena Pak Agus itu mengangsur pinjamannya dengan nominal Rp200.000 per bulan. Kita kalikan, yaitu didapat Rp2.400.000. Nah, setelah kita mengetahui total angsuran yang dibayarkan selama 1 tahunnya itu Rp2.400.000, lalu kita mencari besar bunga yang diterima bank. Maka caranya itu total angsuran kita kurangkan dengan awal Pak Agus meminjam uang, yaitu sebesar 2 juta. Jadi 2.400.000 dikurang dengan 2 juta, yaitu besar bunga yang diterima bank sebesar Rp400.000. Diketahuinya yaitu yang pertama ada modalnya itu besar Pak Agus meminjam uang di bank yaitu sebesar 2 juta rupiah, lalu ada besar bunga tunggalnya yaitu Rp400.000, lalu ada waktu Pak Agus meminjam yaitu selama 1 tahun atau sama dengan 12 bulan. Yang ditanyakannya itu persentase bunganya berapa. Cara mencarinya sama seperti yang tadi sebelumnya. Cara mencari besar bunga tunggal kita masukkan, yaitu besar bunga tunggal sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal dikalikan dengan waktu meminjam atau menabung dibagi dengan 12, karena selama 1 tahun itu 12 bulan. Nah, kita masukkan tadi besar bunga tunggalnya itu 400.000 sama dengan B per 100. B per 100 karena kita akan mencari persentase bunganya, maka kita tulis dengan B dikalikan dengan 2 juta, yaitu besar Pak Agus meminjam uang di bank, dikalikan dengan waktu Pak Agus meminjam yaitu 12 bulan dibagi dengan 12. Maka di sini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, yaitu yang ini 12 kita bagi dengan 12 yaitu 1. Nah, maka 400.000 sama dengan B per 100 dikalikan dengan 2 juta dikalikan dengan 1. Nah, lalu di sini juga ada yang bisa disederhanakan ya. Ini 2 juta dibagi dengan 100. Jadi 20.000. Jadi 400.000 sama dengan B dikalikan dengan 20.000 dikali 1. Jadi hasilnya 400.000 sama dengan 20.000 dikalikan dengan B. Nah, apakah kalian masih ingat pelajaran persamaan linear satu variabel? Di sini kita menggunakan persamaan linear satu variabel untuk mencari nilai persentase bunganya. Di sini kita harus membuat B-nya itu sendiri karena kita kan mau mencari besar persentase bunganya. Maka supaya B-nya itu sendiri, maka kita harus membagi kedua ruas dibagi dengan 20.000. Yang sini dibagi dengan 20.000. 20.000. Nah, yang sebelah kiri juga kita bagi dengan 20.000.
Nah, maka 400.000 dibagi dengan 20.000 itu hasilnya 20.000, dan 20.000 kali B dibagi dengan 20.000 hasilnya B. Nah, maka hasilnya itu yaitu 20. 400.000 dibagi dengan 20.000 yaitu hasilnya 20, maka B-nya itu sama dengan 20. Persentase bunga per tahun yang disyaratkan bank adalah 20%. Yang ketiga yaitu menentukan jangka waktu menabung atau meminjam. Di sini Ibu mempunyai soal, Pak Deva meminjam uang di bank sebesar Rp700.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut menjadi Rp840.000. Jika bunga yang diterapkan bank sebesar 12%, tentukan lama Pak Deva meminjam uang tersebut. Nah, yang pertama kita harus mencarinya, yaitu mencari besar bunga yang diterima oleh bank. Nah, besar bunga yang diterima bank yaitu 840.000 kita kurangkan dengan 700.000. 840.000 itu uang tersebut menjadi 840.000 ya setelah Pak Deva meminjam, lalu dikurangkan dengan awal Pak Deva meminjam yaitu 700.000. Jadi 840 dikurangi 700 yaitu 140.000. Nah, kita tulis diketahuinya yaitu yang pertama ada modalnya, modal Pak Deva meminjam awal yaitu 700.000. Lalu besar bunga tunggalnya itu 140.000. Lalu persentase bunganya itu 12%. Yang ditanyanya itu lama meminjam atau kita simbolkan dengan W. Masih seperti yang tadi caranya, yaitu persentase bunga dikalikan dengan modal dikalikan dengan waktu meminjam atau menabung dibagi dengan 12. Karena dalam bentuk bulan maka kita bagi dengan 12. Besar bunga tunggal yang kita sudah cari tadi yaitu sebesar 140.000, kita masukkan ke dalam sini. Lalu persentase bunganya itu 12%, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 12/100. Lalu kita kalikan dengan Pak Deva awal meminjam yaitu 700.000, lalu kita kalikan dengan W per 12 karena kita akan mencari lama Pak Deva itu meminjam. Nah, lalu ini ada yang bisa kita sederhanakan, 12 kita bagi dengan 12 yaitu hasilnya 1. 700.000 kita bagi dengan 100 jadi 7.000. Nah, lalu didapat 140.000 sama dengan 7.000-nya kita kalikan dengan W. Jadi 7.000 kali W. Sama seperti soal yang sebelumnya, kita menggunakan cara persamaan linear satu variabel. Maka kita akan buat di sebelah ruas kanan, yaitu kita tinggal W saja. Maka kita bagi di kedua ruas yaitu dengan 7.000. Kita bagi dengan 7.000. Maka didapat W-nya itu sama dengan 140.000 kita bagi dengan 7.000. Karena 7.000 dibagi 7.000 itu tinggal 1. Berarti 1 dikali W itu W aja ya kita tulisnya. Lalu W sama dengan 140.000 dibagi dengan 7.000 yaitu hasilnya sama dengan 20 bulan. Nah, berarti lama Pak Deva meminjam uang adalah 20 bulan. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai diskon atau nama lainnya yaitu potongan. Nah, diskon atau potongan. Nah, apakah kalian pernah melihat gambar seperti berikut? Ya, di sini ada diskon 50%, diskon 30%, lalu ada ini ya, beli satu diskon 20%. Nah, biasanya kita temukan di supermarket, di mall, seperti itu ya.
Nah, diskon atau potongan adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Sering kita jumpai ketika berbelanja di toko atau supermarket. Tulisan diskon 50%, diskon 70%, atau bahkan diskon 50% ditambah dengan diskon 20%. Secara umum, jika diskon sama dengan A%, sedangkan harga jual sama dengan HJ, maka cara mencari diskon yaitu diskon sama dengan A/100 dikali dengan harga jual. Jadi diskon dikali dengan harga jual. Di sini Ibu mempunyai soal untuk menghitung besar diskon. Nah, kita amati ya gambar berikut yang Ibu berikan. Ibu berencana membeli baju untuk adik. Toko A, toko A itu yang sebelah kiri ya, dan toko B menawarkan harga yang sama, yaitu untuk 3 baju. Harga yang harus dibayar Ibu sebelum diskon adalah Rp300.000. Nah, di mana sebaiknya Ibu membeli baju untuk adik dengan harga paling murah? Nah, di sini kita lihat di toko A, yaitu diskonnya itu 50% ditambah 20%. Nah, sedangkan di toko B itu diskonnya 70%. Lebih baik yang mana Ibu membeli baju di toko A atau di toko B dengan harga yang paling murah? Nah, maka cara mencarinya itu jika di diskon ganda 50% ditambah 20%, maka harga setelah diskon itu sama dengan Rp300.000, yaitu harga semula dikurang dengan 50% dikalikan Rp300.000, karena tadi diskon yang pertamanya itu 50%. Nah, kita cari dulu diskon 50% itu berapa. Nah, cara mencarinya 50% dikalikan dengan Rp300.000, yaitu kita bentuk 50%-nya itu ke dalam bentuk pecahan menjadi 50/100. Lalu kita kalikan dengan 300.000. Ada yang bisa kita sederhanakan, 300.000 kita bagi dengan 100. Jadi hasilnya itu 150.000. Nah, lalu kita kurangkan dengan harga awal bajunya, yaitu 300.000 dikurang dengan 150.000. Hasilnya itu 150.000. Nah, harga 150.000 ini didiskon lagi 20%, sehingga menjadi 150.000 dikurangi 20% dikalikan dengan 150.000, karena kita akan mencari diskon yang keduanya, yaitu sebesar 20%. Cara mencarinya sama seperti cara mencari yang 50% ini, yaitu 20% dikalikan dengan 150.000. Kita ubah dulu bentuk persennya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 20/100, kita kalikan dengan 150.000. Lalu 150.000 ini kita bisa bagi dengan 100, kita sederhanakan menjadi hasilnya itu 30.000. Nah, lalu setelah itu kita kurangkan dengan harga yang sudah didiskon 50%, yaitu 150.000, dikurangkan dengan diskon 20%, yaitu sebesar 30.000. Jadi harganya itu di toko yang A itu sebesar 120.000. Nah, karena harga aslinya 300.000, maka kita akan mencari harga di toko B yang setelah didiskon 70%. Nah, jika didiskon 70%, maka harga setelah diskon menjadi sama dengan 300.000. 300.000 itu harga awal dari pakaiannya dikurang dengan diskon 70%. Nah, cara mencari diskon 70% itu yaitu 70% kita kalikan dengan 300.000. Cara mencarinya yaitu 70% kita kalikan dengan 300.000, kita ubah persentasenya ke dalam bentuk pecahan menjadi 70/100 dikali dengan 300.000. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 300.000 kita bagi dengan 100. Jadi 70 dikali dengan 3.000.
sama dengan 210.000. Maka harga awal pakaian kita kurangkan dengan diskon 70%-nya, yaitu sebesar 210.000. Didapat yaitu 90.000. Jadi di toko B itu besarnya 90.000 pakaiannya. Nah, kesimpulannya berarti toko B itu memberikan harga paling murah. Jadi ibu sebaiknya membeli pakaian di toko B. Yang terakhir, ibu bahas mengenai materi pajak. Nah, pajak. Nah, di sini kita lihat ya, ada orang lagi makan-makan. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke rumah makan atau restoran bersama keluarga untuk makan bersama? Tahukah kalian jika harga yang harus dibayar untuk makanan yang telah kalian nikmati dikenai pajak? Biasanya pajak yang dikenakan besarnya 10%. Nah, di sini ada struk pembelian dan di sini ada tulisan tax 10%. Nah, ini tax itu pajak dalam bahasa Inggris, namanya itu tax. Pajak atau tax adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Biasanya besarnya adalah 10%. Dalam transaksi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Nah, untuk PPN 100% ditambah persentase PPN. Untuk persentase PPN yaitu biasanya sebesar 10% dikalikan dengan harga barang. Lalu untuk mencari pajak UMKM yaitu omset sebulan dikalikan tarif pajak UMKM. Nah, biasanya tarif pajaknya itu 1% atau 1/100. Di sini ibu mempunyai soal untuk menentukan harga yang harus dibayar jika dikenakan pajak. Nah, di sini ayah mengajak Andra dan Ceria makan di restoran cepat saji. Ayah memesan 2 buah paket A dan 1 buah paket B. Berapakah harga yang harus dibayar ayah? Nah, di sini ada paket A. Paket A itu ada fruity ya, fried chicken, kentang goreng, ini harganya 35.000. Lalu yang paket B itu ada burger, harganya itu 30.000. Nah, berarti yang pertama kita cari yaitu harga 2 paket A ya. Kan karena ayah memesan 2 buah paket A, maka kita kalikan dengan 2 karena ayah membelinya 2. 2 dikalikan dengan 35.000 yaitu 70.000. Lalu kita cari harga 1 buah paket B yaitu 1 dikalikan dengan 30.000 yaitu hasilnya 30.000. Maka totalnya itu harganya jumlahnya 100.000 karena kita tambahkan 70.000 ditambah dengan 30.000 yaitu 100.000. Nah, karena pajak PPN-nya itu 10% besarnya, maka kita kalikan yaitu 10/100 dikalikan dengan 100.000. Kenapa 10/100? Karena kita ubah dulu 10%-nya itu ke dalam bentuk pecahan, jadi 10/100 dikalikan dengan 100.000. Ini ada yang bisa kita sederhanakan. 100.000 kita bagi dengan 100, hasilnya yaitu 10.000. Maka pajaknya itu 10.000. Nah, jumlah totalnya itu tadi harga yang awal sebelum kena pajak itu 100.000, kita tambah dengan pajaknya itu sebesar 10.000. Maka jumlah total yang harus dibayar ayah yaitu 110.000. Maka perbedaan pajak dan diskon yaitu kalau diskon itu berkurang, nah kalau pajak itu jadi bertambah. Di sini ibu akan memberikan soal evaluasi mengenai materi bunga tunggal, diskon, dan pajak.
Kerjakan soal dari buku paket matematika halaman 83 sampai 85. Ayo kita berlatih 6.2. Nomor 1C, 8, 11, dan 16. Berikut soalnya. Jangan lupa soal evaluasinya dikerjakan, ditulis di buku latihan matematikanya. Lalu minggu depan kita bahas dan Ibu akan menilai. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Pelajari dan catat kembali materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.